Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denisa Fitria beserta dengan kedua rekan saya, ada Khoirunisa dan juga Pira Bunga Tiara. Kami akan memaparkan mengenai laporan final proyek kami yang berjudul Penerapan Kode Etik Profesi Database Administrator dan Hukum Pelanggaran Menjaga Privasi Pegawai Perusahaan. Latar belakang pada penelitian kali ini yaitu karena di tengah dinamika pasar global, sejumlah perusahaan telah berhasil tumbuh dan berkembang menjadi tonggak penting dalam perekonomian di Indonesia. Etika perusahaan adalah fondasi utama dalam menjaga kredibilitas, kepercayaan, dan reputasi perusahaan. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa SDM pada sebuah perusahaan dapat terlibat dalam perilaku yang melanggar etika, seperti penipuan, korupsi, atau pelanggaran hak asasi manusia. Bidang profesi yang kami fokuskan adalah peran seorang database administrator atau yang biasa disingkat sebagai DBA, di mana DBA pada perusahaan haruslah seorang yang mampu menjaga integritas data, mencangkup aspek-aspek kritis lainnya yang dapat berkontribusi untuk keberhasilan operasional. DBA memainkan peran kunci dalam mengelola keamanan data perusahaan. Seorang DBA pada sebuah perusahaan haruslah orang yang memahami etika perusahaan karena memiliki akses terhadap informasi yang sangat rahasia dan penting. Sebab itu, pelanggaran etika oleh seorang DBA dapat memiliki dampak serius karena merugikan perusahaan, merusak reputasi, dan bahkan rentan menerima konsekuensi hukum. Maka penelitian ini akan menjelaskan apa saja kode etik profesi DBA, pelanggaran apa saja yang terjadi pada kode etik profesi DBA, serta konsekuensi pelanggaran kode etik tersebut. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu informasi yang diperoleh untuk penelitian ini bersumber dari literatur review yang berkaitan dengan kode etik profesi DBA di sebuah perusahaan, serta hukumnya jika melanggar privasi. Pada penelitian yang kami lakukan ini, yang pertama yaitu data yang telah diperoleh, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Pendekatan ini melibatkan penjelasan rinci tentang data dan informasi, diikuti oleh analisis yang tidak hanya menguraikan, tetapi juga memberikan pemahaman dan pengetahuan baru kepada pembaca. Di sini ada gambaran umum profesi database administrasi di Indonesia. Untuk yang pertama, ada menjaga integritas spesifikasi, adanya merancang, mengembangkan, dan memelihara basis data, yang yaitu menyusun dan mengelola skema basis data untuk memastikan keefisienan dan integritas data. Lalu ada backup atau recovery, lalu mengelola strategi pencadangan data untuk melindungi informasi yang berharga, merencanakan dan melaksanakan prosedur pemulihan data dalam kasus kegagalan sistem dan bencana. Lalu ada keamanan basis data, menetapkan dan mengelola hak akses pengguna untuk memastikan keamanan data, lalu mengimplementasikan kebijakan keamanan dan melindungi data dari ancaman keamanan. Di sini ada prinsip kode etik profesi teknologi informasi. Untuk yang pertama ada integritas, yaitu bertindak untuk kejujuran dalam semua aspek pekerjaan. Lalu ada privacy, di mana menghormati dan melindungi privasi individu dan informasi yang diberikan oleh klien. Lalu ada kepemimpinan, untuk meningkatkan keterampilan profesional dan berbagi pengetahuan dengan komunikasi. Lalu di sini ada pelanggaran kode etik profesi DBA, dapat bervariasi tergantung pada kode etik yang dianut dan diakui oleh organisasi atau lembaga yang mengeluarkan kode etik. Namun, umumnya beberapa pelanggaran kode etik yang sering muncul dalam konteks DBA melibatkan aspek keamanan, privasi, dan integritas data. Berikut adalah beberapa contoh pelanggaran kode etik yang mungkin terjadi. Untuk yang pertama, ada ketidakamanan data. Untuk yang kedua, ada akses tidak sah. Yang ketiga, ada manipulasi data. Untuk yang keempat, ada pelanggaran privasi. Yang kelima, konflik kepentingan. Dan yang terakhir, ketidakpatuhan terhadap kode etik tersebut.
Setelah pemaparan kode etik dan pelanggaran kode etik profesi DBA, oleh karena itu, DBA sebaiknya selalu membaca dan memahami dengan cermat kode etik yang berlaku di tempat kerjanya dan mematuhi prinsip-prinsip etika tersebut. Berikut beberapa sanksi umum yang mungkin diterapkan, termasuk yang pertama, peringatan lisan atau tertulis, lalu sanksi etika, lalu sanksi disipliner, denda finansial, gugatan hukum, penghentian kerja atau pemecatan, dan yang terakhir larangan praktik profesi. Selanjutnya, landasan hukum pelanggaran privasi ada di bawah pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bentuk dari perlindungan privasi yang diamanatkan langsung oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia yang mengandung penghormatan atas nilai-nilai hak asasi manusia atau HAM. Untuk lebih memberikan keamanan privasi dan data pribadi, dalam konteks ini, memahami dan mengikuti landasan hukum yang berlaku menjadi esensial bagi seorang database administrator. Kode etik profesi berperan sebagai panduan internal, sedangkan landasan hukum menyediakan kerangka eksternal yang mengatur tentang privasi data. Pelanggaran privasi dapat mengakibatkan sanksi perdata, administratif, bahkan pidana, tergantung pada hukum yang berlaku di suatu yurisdiksi tertentu. Landasan hukum untuk pelanggaran privasi dalam kode etik profesi DBA berasal dari sejumlah undang-undang dan regulasi yang mengatur tentang privasi data. Beberapa landasan hukum yang relevan meliputi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Kode Etik Profesi DBA, yang kode etik ini sering mencakup prinsip-prinsip yang mewajibkan perlindungan terhadap privasi data. Lalu ada Undang-Undang Hak Cipta dan Rahasia Perusahaan, lalu ada hukum cyber security, hukum pidana, dan yang terakhir pelanggaran privasi yang serius dapat dianggap sebagai tindak pidana. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah peran seorang DBA dalam mengelola keamanan data perusahaan sangat krusial dalam melaksanakan tugasnya. Seorang DBA perlu memahami dan menerapkan etika profesi secara konsisten. Akses yang dimilikinya terhadap informasi yang sangat rahasia dan penting menunjukkan bahwa setiap pelanggaran etika oleh seorang DBA dapat berdampak serius, termasuk merugikan perusahaan, merusak reputasi, dan bahkan menghadapi konsekuensi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kode etik profesi, database administrasi, pelanggaran yang mungkin terjadi, dan konsekuensi yang mengikuti pelanggaran tersebut. Jadi, kode etik ini mencakup seperti pedoman-pedoman yang memastikan integritas, keamanan, dan kepercayaan dalam pengelolaan data. Pelanggaran terhadap kode etik ini seperti penyalahgunaan akses atau manipulasi data dapat menimbulkan dampak serius termasuk hukum etika, sanksi organisasi, hukum pidana, dan kerugian finansial. Dan dalam rangka menjaga integritas dan kepercayaan perusahaan, peran DBA tidak hanya teknis tetapi juga etis, seperti implementasi dan pemahaman yang baik terhadap kode etik profesi menjadi kunci dalam memastikan bahwa DBA menjalankan tugasnya dengan integritas dan menghindari potensi kerugian yang dapat timbul akibat pelanggaran etika. Oke, sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.